kita penuh dengan lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas. Yang dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, haleluya, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkat. Yang menabur air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua. Tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel, angkat tanganmu, bebaskan kami. Saudara, dengarlah sangkakala. Dengarlah sangkakala.
Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Nyata di sepanjang hidupku. dari sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian Bagimu segala pujian dan kemuliaan. dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan Ku tinggikan Engkau Tuhan. tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran Dalam roh dan kebenaran selamanya. selamanya. Kita ulangi pujian ini. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu Nyata di sepanjang hidupku. nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan Darahmu telah layakkan kehidupanku. kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Melebihi Tuhan segalanya. melebihi
Puji Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai rangkaian ibadah kita, ibadah live streaming kita pada malam hari ini. Semua jemaat, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, mari beribadah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan percaya bahwa Tuhan bersama kita yang sedang melihat setiap isi hati kita. Kita masuk dalam doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Di akhir pujian kita, hambanya Bapak Guru Manggidos Tinjak akan memimpin kita di dalam doa menyerahkan segenap rangkaian ibadah kita, ibadah puji-pujian supaya Tuhan yang bertata di atas pujian, dan juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti pada akhirnya. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Raja yang bertata, yang berkuasa. Haleluya. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Sambil mengangkat tangan kita, kita ulangi pujian ini. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari kita angkat tangan kita. Kau Allah yang, haleluya, haleluya, haleluya. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Di tahta suci-Mu kami namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna.
Maha besar, maha agung, maha mulialah Engkau, Allah yang bertahta di dalam surga. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup ajaib, heran dan luar biasa. Besar kasih karunia-Mu ya Bapa, yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menggembalakan kami, Engkau yang memberkati kami, oh Tuhan, berkat jasmani terutama berkat rohani. Sukacita surgawi yang terus melingkupi segenap kehidupan kami. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Biarlah kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu yang luar biasa yang kami nikmati dalam hari-hari kami. Secara khusus pada malam hari ini oh Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu dan para hamba-hamba-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, kami serahkan semua rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah Engkau di dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Engkau yang bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Mu, terutama buat semua tim ya Bapa yang melakukan ya Tuhan live streaming ini oh Tuhan, baik itu pemusik maupun singer. Secara khusus hamba-Mu Bapak Sintua kami Paul Mersinaga, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, urapi hamba-Mu ya Bapa. Mari Engkau Tuhan nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mengurapi hamba-Mu, sehingga ya Bapa kami dibawa kepada sukacita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala puji-pujian yang kami naikkan benar-benar itu ya Bapa, untuk membesarkan Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta kami Malber Rumapea. Bapak kami serahkan sepenuhnya hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas pribadi hamba-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa lewat hamba-Mu. Dengan otoritas Allah hamba-Mu berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Dengan demikian mulut bibir hamba-Mu Tuhan pakai pergunakan menyampaikan maksud Tuhan, sehingga dengan demikian ya Bapa, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa, itulah yang senantiasa keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Dengan demikian Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman-Mu, baik mereka yang berbeban berat, yang memiliki masalah persoalan hidup yang mungkin tidak kunjung selesai ya Bapa, tetapi oleh kuasa firman-Mu yang Kau perdengarkan, menjamah setiap hati ya Bapa, terutama yang sudah membuka ya Tuhan telinga hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, mereka yang mungkin ya Tuhan memiliki masalah persoalan hidup, terutama sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah ya Tuhan malam hari ini kami rasakan berkat-Mu yang luar biasa lewat firman-Mu yang terus memuaskan kami, membuat kami ya Bapa semakin takut akan Tuhan dan memuliakan Engkau dalam seluruh hari-hari hidup kami, sampai hari Tuhan datang menjemput kami sebagai orang percaya-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Demikian lokasi ibadah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Malaikat-Mu ya Bapa berlapis-lapis ya Tuhan, menjaga ya Bapa lokasi ibadah ini ya Tuhan. Bahkan radius puluhan kilometer Engkau Tuhan jaminkan ya Tuhan keamanan terkendali. Dengan demikian kami boleh ya Tuhan beribadah dengan penuh sukacita memuliakan Engkau. Biarlah ya Bapa semua rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang beracara di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau naikkan pujian dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai bagi Tuhan. Karena kita punya Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Haleluya, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa.
Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Tuhan berkuasa, api menyala di depannya, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya, bukit-bukit runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Haleluya, Tuhan berkuasa. Haleluya. Oleh karena kuasa Tuhan yang hadir bersama dengan kita, maka saya percaya gelombang kesembuhan itu akan nyata juga bagi kita yang merindukan kesembuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat-jemaat Tuhan yang punya beban hidup, percayai dalam ibadah kita malam hari ini Tuhan akan melawat Anda dan kita semua yang ada di sini lewat gelombang kesembuhan yang dinyatakan oleh Tuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi. Bernyanyi dengan penuh sukacita bagi Tuhan kita. Haleluya. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa. Lihatlah, Dia datang, lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa. Yang lama dikuatkan, yang lama dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Haleluya. Yang lumpuh kan berjalan, kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya. Kita ulangi pujian kita. Lihatlah, Dia datang. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa. Lihatlah, Dia datang. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi, bagaikan gelombang membawa. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Mari bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita dalam pendengaran firman Tuhan, namun kami akan bacakan satu permohonan doa yang sampai ke depan ini.
Bandar Lampung 18 Juni 2020, haleluya. Melalui surat permohonan doa ini, saya memohonkan doa kepada seluruh jemaat dan hamba Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung, terlebih dari Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta M. Rumapea, di mana kuping kiri saya berdengung dan kemudian pikiran kosong serta lambung saya yang bermasalah. Biarlah Tuhan yang jamah dan sembuhkan segala sakit saya, serta Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran saya. Demikian permohonan doa ini saya buat atas dukungan doanya. Saya ucapkan terima kasih. Pemohon doa Nyonya Almarhum De Ginting Boru Tindaon atau Nurmina Lady Veronica Tindaon dari sektor Philadelphia. Inilah permohonan doa yang sampai ke depan yang akan nanti didoakan bersama-sama oleh kita, dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan daku. Dia selalu pedulikan. Ku datang Yesus, ku datang. Dia pikul semua bebanku. Dia pikul semua beban. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku bawa hidup. Ku terima anugerahnya. Terima anugerahnya. Dia ampuniku dan belaskanku. Dia ubah Hidupku barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berdoa sebentar. Kembali kami membesarkan, mengagungkan, memuliakan Engkau Allah Surgawi, Allah yang Maha Kudus yang kami kenal, dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan bagian firman Tuhan. Namun tetap saya katakan Tuhan, dan saya saksikan baik di hadapan manusia apalagi kepada Tuhan, saya takut Tuhan, karena saya tidak mengerti apa yang sesungguhnya kebutuhan jemaat ini. Mereka membutuhkan Tuhan, namun saya kurang mengerti melayani mereka. Dalam hal inilah Tuhan, Engkau ambil alih semua, seluruh tubuh jarohku, pancendraku, bahkan instingku, kuasai Tuhan, bibir, mulut, lidahku apalagi. Kau letakkan segala perkataanmu untuk menjamah, untuk menghidupkan, untuk kemudian menyembuhkan, dan bahkan memelihara umat Tuhan lewat kuasa firman sampai kepada hidup yang kekal. Dan biarlah seluruh pendengar dimanapun berada, Tuhan buka hatinya, buka pikirannya untuk mengerti firman Tuhan, sehingga mereka bertumbuh dalam iman yang benar untuk sampai kepada tujuan akhir. Biarlah Tuhan berbicara. Saya serahkan semua tubuh jarohku, bibir, mulut, lidahku
untuk boleh Tuhan pergunakan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, semua jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk kita kembali kepada firman yang sangat sering disampaikan juga di setiap pelayanan sidang jemaat Tuhan. Boleh saya sampaikan bagi di luar Bandar Lampung, live streaming ini kami lanjutkan sebab belum mungkinnya kebaktian rumah tangga yang seharusnya malam ini ada 17 tempat rumah tangga kebaktian, karena ada 17 sektor bagian pelayanan ini. Sehingga karena belum memungkinkan rumah tangga dipergunakan tempat ibadah, maka kami layani dengan cara siaran ini. Itulah sebenarnya yang menggelorakan hati kami untuk tidak membuat mereka terlena, supaya tetap diingatkan lewat firman Allah, sehingga iman mereka terus hidup dan bahkan lebih lagi setia. Apalagi zaman yang semakin tidak tentu ini, supaya tetap ada kekuatan menyembah Tuhan demi hidup kekal yang dipersiapkan Yesus bagi orang percayanya. Firman yang akan kita dengarkan malam ini, kitab tulisan Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Demikian saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, telah sering disampaikan firman ini, dan tentunya hanya mungkin kalimatnya yang belum bisa kita hafal secara letter-letter. Tetapi kalau disinggung Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 ini, banyak orang berkata barangkali ya itu kan sudah lama, sudah sejak dahulu kata-kata itu sedemikian. Namun adakah kemauan kita kembali mengoreksi siapa-siapakah yang selama ini telah terbukti melihat kehidupan firman ini? Sebab firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Apa yang keluar dari mulut Tuhan niscaya itu kemudian akan terjadi sepenuhnya. 100% tidak akan mungkin gagal. Kita telah mendengar cerita banyak orang, seumpama ada kenalannya, ada famili atau siapa saja yang naik dalam posisi penting dalam jabatan tertentu. Dia pasti berharap dalam kesempatan itu. Dan mungkin banyak ceritanya kepada orang lain bahwa dia sebentar lagi akan ikut menikmati
segala sesuatu yang baik karena keluarganya, karena sahabatnya, karena kenalannya telah memiliki jabatan penting. Namun namanya manusia, hidup manusia tentu hanya di tangan Tuhan, dan nasib manusia hanya di tangan Tuhan. Apalagi kalau kita baca Mazmur pasal yang ke-75. Tolong Sintua Palmer bacakan Mazmur 75. Itu harus kita tetap renungkan ayat 7 dan 8. Supaya dengan demikian kita jangan berharap kepada manusia. Sebab apakah manusia? Bukankah seperti kata pemazmur, ia hanya bagaikan bunga yang hari ini mekar, pagi ini mekar, tapi sore harinya menjadi layu. Sebab dia tidak lebih dari hembusan angin. Itulah manusia. Makanya disebut Yeremia diingatkan jangan kita bersandar kepada manusia. Tolong dibacakan. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Perhatikan saudara, memang sejak zaman dahulu saja sering kita dibuatkan tercengang. Satu contoh soal, saat Tuhan Allah berbicara kepada Yusuf, kalau kita tidak dengar menurut catatan, menurut banyak orang berkata, dia menerima mimpi tentang posisinya kelak yang akan menjadi orang terhormat dan kemudian akan disembah, termasuk oleh seluruh saudaranya dan juga bapak dan ibunya. Sehingga ini tidak masuk dalam hitungan ataupun yaitu pikiran daripada abang-abangnya, bahkan dianggap ini caranya Yusuf untuk kemudian menyombongkan diri supaya kita sangat hormati dia. Saudaraku dalam Tuhan, dalam perjalanan lanjutan, Yusuf menjadi orang yang diperjualbelikan seperti benda, menjadi orang yang tinggal di rumah Potifar. Lalu saudara, dalam keberadaannya di sana, iblis bekerja melalui istri Potifar. Kesimpulannya, Yusuf masuk penjara. Karena tidak ada saksi yang bisa membela Yusuf kalaupun Yusuf tidak bersalah. Istri Potifar lah yang bikin gara-gara, dan semua kita sudah mengerti itu. Tetapi Yusuf tetap bersabar dan dia tetap jaga hatinya. Dia orang yang betul-betul konsekuen di dalam imannya. Dia tidak mau melakukan satu dosa kecil pun. Dia jaga, akhirnya dia masuk penjara. Tapi di penjara, Alkitab mencatat, dia selalu memperlihatkan hidupnya sebagai anak Tuhan. Inilah iman yang hidup. Inilah orang yang betul-betul menghargai kuasa Tuhan dan mengerti bahwa Tuhan tahu pasti seluruh perilakunya, sehingga di penjara pun dia dipenjarakan karena fitnahan, ia tetap berbuat baik sehingga kepala penjara kemudian dikatakan mempercayakan pekerjaan tertentu kepada Yusuf di sana. Tetapi saudaraku, mendadak mimpi Firaun sebagai raja Mesir tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun. Kemudian teringatlah orang yang pernah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf. Dia pun berkata, melaporkan bahwa di penjara ada seorang yang tahu menafsirkan mimpi. Saudaraku, orang yang betul-betul hidup mengandalkan Tuhan itu, percaya kepada Tuhan itu, memang betul-betul melihat mujizat Tuhan. Saudara, sudah demikian jelas kejadian itu, sehingga mulai hari itu setelah dia jelaskan mimpi Firaun dan kemudian cara penyelesaian, bagaimana nantinya kalau itu terjadi dan bagaimana penyelesaian ataupun bagaimana kita menghadapi dilema 7 tahun musim kemarau. Lalu dia kemudian buatkan pengetahuan, artinya cara, sehingga dengan hal itu dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, menjadi orang kepercayaan Firaun. Saudaraku, padahal sebelumnya tidak ada orang yang menduga, tidak ada orang yang mampu menafsirkan
lenyaplah sudah peringatan kepada Yusuf. Menurut abang-abangnya apalagi, bukankah telah kita jual? Tidak lagi pengharapan, dan bahkan Yakub sendiri sebagai ayahnya tidak pernah lagi memikirkan tentang di mana Yusuf, sebab mereka sudah berkata Yusuf telah dimangsa oleh binatang buas. Saudaraku dalam Tuhan, sudah jelas kejadian itu, kita ingat, mulai dari sekolah minggu diajarkan itu kepada kita. Tetapi berapa orangkah di antara umat Kristiani yang tetap mencoba hidup di dalam cara hidupnya Yusuf, dalam percaya kepada Tuhan? Berapa banyakkah orang yang mengaku mengenal Tuhan dan percaya Tuhan, berani berdiri dalam kemurnian firman dari hari ke hari untuk mendapatkan pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang semikian dahsyat? Sangat terlalu sedikit orang yang boleh menjadi saksi Kristus zaman ini. Saya pernah menerima penjelasan seorang yang bukan umat Kristiani menjadi seorang pelayan Tuhan. Lalu dia katakan, kalau menurut perilaku teman-teman yang saya kenal dari umat Kristiani, hampir seluruh pendeta tidak bisa saya contoh. Sehingga saya menjadi percaya dan menjadi pelayan Tuhan lewat Yesus Kristus yang memanggil saya. Bagaimana caranya? Dia katakan waktu itu, saudaraku, ini terjadi sekitar tahun 77-an atau enggak, kalau enggak salah tahun 78. Dia katakan, saya terkesima dengan ayat firman yang disebut dalam Ulangan pasal yang ke-18. Mari masuk kita dulu kepada Ulangan pasal yang ke-18. Ayat 15, tolong Sintu Apollo membacakan. Ulangan pasal 18 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudaraku dalam Tuhan, dalam kesaksiannya dia katakan, saya termenung begitu lama memikirkan siapa ini. Karena ini dituliskan dalam kitab kami, katanya waktu itu. Kami dikumpulkan hampir seluruh gembala sidang di kota ini karena dia bukan orang kota ini. Lalu saya berdoa, siapa ini sebenarnya? Lalu satu saat karena saya haus ingin mengerti, tiba-tiba Yesus berdiri di depan saya. Tapi dia tidak bicara apa-apa. Semakin saya thinking, semakin dia mendekat. Saudara, berkali-kali seperti itu kejadian. Akhirnya semakin saya jelas mengerti. Oh, Musa keturunan Ibrani, Yesus keturunan Ibrani. Kemudian masa Musa ada pembantaian anak-anak. Masa Yesus juga ada pembantaian anak-anak. Dihubungkan semua sama. Oh, berarti inilah yang disebut. Lalu dia mulai waktu itu berkelana, dipanggil sana sini. Setiap dia bersaksi dalam forum mereka, ada saja yang bertobat tingkat-tingkat mahasiswa terakhir menjadi umat Kristiani. Sehingga akhirnya beberapa kali dia dipanggil, ada yang langsung bertobat, akhirnya dia disuruh berhenti, nggak dipanggil lagi. Inilah caranya Tuhan menjelaskan pengertian dan menangkap orang menjadi percaya. Saudaraku dalam Tuhan, keseriusan untuk mencari Tuhan dan keseriusan untuk mengenal Tuhan itu akan berbuah, ada jawaban Tuhan secara jelas. Sehingga satu saat
Banyak orang berkata memang bagi Tuhan segalanya mungkin. Ya gimana tadi saya sebut, kalau dilihat dari perangai pendeta di zaman saya, di kampung saya, maaf waktu itu dibatasi, karena itulah yang dia kenal. Tidak ada yang menjadi contoh. Tidak tertarik saya. Setiap kemudian konsultasi mereka saya kalahkan dengan pengetahuan. Mereka tidak kuat dasarnya mengerti, menjelaskan. Inilah yang terjadi sampai zaman ini. Tidak ada contoh yang boleh nyata dalam kehidupan Kristiani. Ini yang membuyarkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kalaupun mengaku Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak ia ikuti Yesus seperti apa Yesus mau, kita mengikuti dia. Ini yang kemudian membuat apa yang disebut oleh Daud dalam Mazmur 119 ayat 136. Air mataku bercucuran karena orang tidak lagi memperdulikan Tauratmu, tidak memperhatikan firman Tuhan lagi. Lebih tertarik manusia dengan cerita-cerita keberhasilan secara duniawi, janji materi duniawi, janji pangkat jabatan duniawi. Tidak lagi tertarik, padahal kalau kita simak ajaran Yesus, kalau orang sudah mengenal Tuhan, termasuk yang sudah percaya, Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa yang telah di dalam Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan hawa nafsu keinginannya. Ia telah menyalibkan daging dan hawa nafsu keinginannya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 8 dikatakan di sana, manusia duniawi tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Manusia dunia ini adalah orang yang hidup sama seperti orang dunia, yang sama sekali apapun yang terjadi di sana dianggap tidak ada masalah. Ikuti saja. Sehingga dia tidak membedakan dirinya sebagai penganut ataupun penyembah Tuhan, tetapi dia ikuti saja. Karena tidak banyak lagi orang Kristen sekarang ini yang mau menyalibkan keinginan dagingnya. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, hidupmu telah mati di dalam Kristus Yesus. Kata Paulus di sana kepada orang Kolose. Dalam hal ini artinya kata mati secara daging itu dituntut oleh Tuhan dari kita sebenarnya, sehingga kita tidak mengikuti keinginannya lagi. Tetapi memang betul keinginan Tuhan, artinya kita ikuti firman, kita bersandar kepada Tuhan, supaya dengan demikian ada janji yang nyata Tuhan beri kepada kita yang mau mengikuti keinginan Tuhan, yaitu janji hidup kekal ataupun janji sementara dalam dunia ini. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Saudara, dalam tulisan Mazmur 89, mari kita simak dulu tulisan Mazmur 89 ayat 21 sampai 25. Tolong dibacakan. Demikian firman Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Perhatikan saudara, jangan kita ada yang goyah imannya karena berbagai tekanan dari segala jurusan. Tidak perlu takut sebab ada penjagaan Tuhan yang dahsyat untuk membuat kita tidak dipermadukan oleh musuh. Sebab jaminan Tuhan sudah nyata. Banyak tulisan dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur atau di dalam kitab-kitab lain seperti malam ini. Mazmur 89 ayat 21 mulai saya ulangi baca. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Pengurapan itu terjadi hanya kepada orang-orang yang betul-betul hatinya melekat kepada Tuhan.
Itulah sebabnya kita harus banyak membaca firman. Banyak meneliti firman. Lalu bagaimana kita hidup dalam dunia. Memang kalau kita hidup berfirman akan bertentangan dengan banyak keluarga kita. Akan bertentangan dengan banyak saudara kita. Saya masih ingat waktu ibu saya dibuat sanksi oleh tulang saya pada masa saya masih anak-anak. Karena tidak ikut menggali tulang belulang nenek kami. Dan jangankan ikut menggali, membiayai pun tidak ikut, membantu biaya. Lalu tulang saya menganggap saudaranya ini, yaitu mama saya ini, bukan saudaranya lagi. Ada pernah barangnya digadaikan kepada orang tua saya, itu dianggap sudah dilunasi dia, lalu dijual sama orang lain. Sampai saya berkata kepada tulang ini, tulang, kau begitu teganya kau merampas tanah yang kau telah gadaikan sekian ratus kaleng padi, tapi kau ambil alih tanpa engkau membayar apa yang telah diberikan kepadamu, memulangkannya. Saya waktu itu masih SMP kalau tidak salah. Saudaraku dalam Tuhan, karena terlalu sakit perasaan waktu itu, saya terpaksa berani ngomong. Tetapi itu gara-gara karena mengikuti firman. Sebab orang Pentakosta kan nggak ikut menggali tulang belulang. Karena Alkitab menyatakan di dalam 2 Raja-Raja, di dalam kitab Raja-Raja, jangan kita kemudian menggali tulang belulang. Lalu orang berkata, ya tulang belulangnya Yusuf kan dibawa dari Mesir. Ya dibawa, tetapi memang di Mesir dia tidak pernah dikubur. Dia tidak pernah dikubur. Tetapi mayatnya diawetkan. Karena sudah ada pesan. Kalau bangsa ini nanti keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tolong mayatku, tulang-tulangku jangan tinggal di sini. Sehingga mayatnya Yusuf itu bukan dikubur di tanah Mesir, tetapi diawetkan dalam keadaan tulang belulang yang belum kemudian habis seluruhnya, yaitu tulang belulang yang sudah diawetkan. Dibawalah tulang-tulang Yusuf ini ke tanah Kanaan. Lalu sesudah mereka berdiam di tanah Kanaan, memang mereka kuburkanlah tulang belulang Yusuf itu. Jadi jangan kita orang Pentakosta bodoh baca Alkitab supaya kita bisa jawab orang lain tentang penggalian tulang belulang. Itu dilarang firman. Lalu Pentakosta kemudian yang melakukan firman pasti akan dicaci maki, akan dikucilkan. Nah kalau zaman dahulu orang tegas, yang penting ya saya tidak langgar firman Tuhan, apapun kata keluarga saya, berani. Tapi kalau sekarang sudah jarang orang yang berani, hanya dicaci maki aja sudah kemudian takluk. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak dipertahankan, menggembalakan oleh masing-masing. Kalaupun sudah pernah menerima Roh Kudus, tetapi belum tentu dia pernah berbahasa roh lagi. Sesudah puluhan tahun berhenti. Saudaraku dalam Tuhan, saya berharap kita kemudian harus memahami sesudah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan pernah kita kemudian biarkan Roh Kudus meninggalkan kita, tetapi ikuti keinginannya, ikuti seleranya, lalu sering berdoa dalam bahasa roh. Kata Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19, bahwa dia sesering mungkin berbahasa roh di rumah untuk membangun hidupnya sendiri menjadi semakin baik di pemandangan Tuhan, menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi sesudah terima Roh Kudus bukan itu segalanya, tetapi terus ikuti maksudnya. Roh Kudus itu sebab tujuan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 18, adalah memberi kepada kita pengganti Yesus, mengajar kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, kepada maksud Tuhan, sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan oleh Roh Kudus yang kita biarkan menjadi guru kita. Saya berharap kepada jemaat Tuhan di Bandar Lampung ini belajar terus
Kita perlu bertekad menjadi warga surga. Jangan sekedar menjadi jemaat. Apalagi di Bandar Lampung begitu ketat. Kita coba ajarkan disiplin rohani yang benar. Sehingga kita memang harus memperlihatkan bukti bahwa kita warga negara surga yang tinggal di dunia yang jahat ini. Perlu kita perlihatkan perilaku hidup kita. Sehingga dengan demikian mungkin keluarga kita bertanya, ada apa? Kok kalian bisa hidupi hidup yang demikian? Tentu kita jawab karena kekuatan Tuhan yang ditambahkan terus bagi kami seperti Mazmur 4, seperti Yesaya pasal 40, bahwa orang benar itu, coba dicari dulu ayat 31, yaitu Yesaya pasal 40. Di sana dikatakan, saudaraku, bagaimana kekuatan itu diberi kepada orang percaya terus ditambahkan sepanjang hidupnya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan saudaraku, seluruh firman membuat kita bersemangat, membuat kita bangga. Sehingga saudaraku, bagaimanapun himpitan persoalan, kita tidak dibiarkan Tuhan ditenggelamkan oleh persoalan. Memang sedemikianlah kata Matius 7 ayat 24 dan 25. Tidak ada keuncangan apapun yang bisa menceraikan kita dari kebenaran, yaitu dari batu yang teguh. Sebab tidak ada kekuatan banjir ataupun segalanya angin topan tidak akan mungkin memisahkan kita. Kita pasti terpelihara asalkan kita renungkan firman siang dan malam. Sehingga dengan hal ini bersandarlah kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita lihat dalam perjalanan, di mana saya akan ajak kita kepada satu bentuk perbuatan Tuhan yang dahsyat, membela orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita kepada Yesaya pasal 37. Yesaya pasal 37. Coba dibacakan ayat 14 sampai 20. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Saudaraku dalam Tuhan, dalam kondisi di mana Israel atau Yerusalem, di mana Hizkia sebagai raja di Yerusalem tidak memiliki banyak lagi masyarakat. Itu terjadi sebab raja-raja sebelum Hizkia memerintah meninggalkan Tuhan, menyembah Baal. Sehingga dengan demikian bangsa itu dicerai-beraikan Tuhan dan hanya tinggal sedikit waktu itu jumlah umat. Bahkan dikatakan oleh juru minuman daripada Raja Asyur, "Saya coba kasih kepada engkau 2000 kuda untuk dipakai berperang. Adakah orangnya yang bisa menaiki itu? Bukankah yaitu kalian sudah kecil, jangan lagi melawan." Itu maksudnya. Dihinalah Hizkia ini oleh Raja Asyur melalui juru minuman raja. Lalu kemudian Hizkia tetap berkata kepada seluruh panglima perangnya maupun imam-imam atau siapa saja yang masih tinggal di Yerusalem,
supaya tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan membuat kita berkemenangan. Pasti Tuhan campur tangan. Saudaraku dalam Tuhan. Tapi menurut yaitu juru minum Raja Asyur, mereka sebenarnya jangan coba bertahan, karena mereka tidak mempunyai kekuatan lagi. Seluruh raja di dunia sudah takluk, Hizkia pun harus takluk. Tetapi apa kemudian jawaban Tuhan sesudah Hizkia mengutus orang ke Nabi Yesaya menyatakan apa penghinaan yang disampaikan oleh Raja Asyur melalui juru minumannya. Mari lanjutkan ayat 22 sampai 30. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaran hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan. Dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkannya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata kangkauanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Lanjutkan ayat yang ke-36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Teruskan 37. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Ninive. Iya, perhatikan saudara, yang menyerang Yerusalem waktu itu berkumpul dekat kota ibu kota Yerusalem 185.000 tentara. Di samping tentu masih ada lagi petinggi-petinggi yang mungkin tidak turun ke lapangan secara langsung. Namun yang diserang paling-paling di bawah 10.000 orang. Tetapi Hizkia berkata, Tuhan adalah penolongku. Saya percaya Tuhan adalah sandaranku. Tuhan adalah sandaranku. Dalam posisi demikian, kiranya yakinkah kita tetap kepada Tuhan? Secara pikiran apapun itu tidak mungkin sebenarnya. Tetapi karena Tuhan Maha Kuasa, karena Tuhan Maha Dahsyat, dan Hizkia sendiri tidak mau persoalan ini tidak diketahui oleh pelayan-pelayan Tuhan, lalu dikirim kepada Yesaya, utusan menyatakan beginilah kata-kata sombong dari utusan Raja Asyur itu. Lalu Yesaya berdoa kepada Allah. Tuhan pun jelaskan kepada Yesaya apa yang harus terjadi. Oleh karena keangkuhan perkataan yang disampaikan kepada Raja Hizkia ini. Saudaraku dalam Tuhan, bayangkan 185.000 orang mendadak jadi bangkai pada pagi harinya. Sehingga Raja Asyur dengan sedih pulang ke negerinya. Sebab tidak ada lagi rombongan tentaranya yang akan menyertai dia. Sudah mati semua.
Inilah kehebatan, kemauan percaya orang bersandar kepada Tuhan. Maka saudaraku, kalau kita sudah membaca ini, bangun hidupmu yakin, bangun hidupmu percaya, menghadapi segala keadaan seperti apapun. Kalau engkau betul bersandar kepada Tuhan, niscaya Tuhan selesaikan persoalanmu. Tuhan sendiri akan berperang, mempermalukan musuhmu, seperti bagaimana tadi Mazmur 89, tanduknya Daud dibuat meninggi, artinya kekuasaannya, kekuatannya menjadi begitu luar biasa heran, karena ia betul-betul hidup polos hatinya, kudus hatinya kepada Tuhan. Saya berharap saudaraku, semua orang yang berharap akan hidup kekal, mari jangan kita dicemari oleh keinginan-keinginan yang kelihatan ini. Jangan kita sama dengan orang-orang dunia ini. Orang dunia ini utama adalah yang penting kekayaan, yang penting kehormatan, yang penting nama harum. Tetapi kita saudaraku, di dalam segala kehidupan kita, kita harus berjuang untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, apapun resikonya, apapun akibatnya. Tetapi kita harus percaya, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai di luar kemampuan kita untuk memikulnya. Itu kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak mungkin kita dicobai di luar kemampuan kita. Tapi sebatas kemampuan kita lah pencobaan yang dibiarkan Tuhan bekerja. Oleh sebab itu, tanamkan di hatimu kemauan untuk sungguh penuh sukacita mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, dalam situasi seperti apapun. Saya berharap iman kita tidak goyah, iman kita teguh, sebab dialah yang mempunyai segala-galanya. Bagi Tuhanlah kemuliaan, dan mari kita angkat pujian buat Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kini saatnya berdiri di altarnya dan berani berjuang menjadi orang yang siap menghadap hadirat Tuhan, karena memang kita adalah orang-orang yang telah dilayakkan Tuhan. Sehingga karena barang siapa yang siap menghadap hadirat Tuhan harus memang menjaga hati jiwanya dikuduskan sesuai dengan ketaatan, kesetiaan kepada firman Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, masuk tata sucinya.
saya masih mengajak kita mengulangi pujian ini. Tapi saya berharap entah jemaat masih di rumah atau di mana, tolong berlutut, sembah Tuhan, muliakan Tuhan, dan belajarlah betul-betul berserah percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan andalanmu, biarlah hanya firman-Nya yang engkau betul pegang dalam perjalanan hidup. Lakukanlah segala sesuatu sesuai firman Tuhan, sehingga kita dikuduskan, kita dilayakkan. Sambil ulurkan tangan, kita ulangi pujian ini. Kini saatnya. Ini saatnya berdiri di hadapannya, Sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus, hadir di sini. mari memuji, angkat tangan menyembah. Mari memuji, angkat tangan Sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus, hadir di sini. kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci Bersama para malaikat, bersama para malaikat. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya, Kita masuk tata suci-Nya. kita Masuk tata suci bersama para malaikat. Bersama para malaikat. Mari puji Yesusku. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk Hadirat-Nya. Kembali kami berdoa kepada Tuhan, sebab Engkau maha dahsyat luar biasa. Engkau telah memperdengarkan bagian firman-Mu malam ini Tuhan, untuk kami kembali merenungkan pengajaran-Mu tentang bagaimana kami harus belajar bersandar kepada Tuhan. Sebab memang begitu dahsyat luar biasa orang-orang yang teguh percaya kepada Tuhan. Seperti apapun perjuangan ataupun kondisi-kondisi perlawanan perjalanannya, seperti Engkau telah ingatkan kami, baik tentang yaitu Yusuf, Daud maupun Raja Hizkia pada zamannya masing-masing Tuhan. Engkau sendiri telah memperdengarkan dan mengingatkan kami. Mereka pendahulu kami itu berkemenangan, berkelanjutan dalam kasih karunia Tuhan yang dahsyat. Mereka melihat dan menikmati kemenangan dan keberhasilan, bukan hanya di dunia tetapi juga menjadi pewaris surga.
Kiranya kami juga supaya sedemikian, utama jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, supaya mereka jangan entengkan ibadah, supaya mereka jangan menganggap remeh tentang itu berserah, bersandar kepada Tuhan, tetapi supaya kami semua betul-betul menghadapkan diri kami, mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan, sebab Engkaulah sumber dari segala kehidupan, Engkaulah awal daripada segala keberhasilan. Di tangan-Mu tidak ada yang mustahil. Sebab itu peliharakan semua jemaat-Mu Tuhan. Ingatkan mereka, tanamkan firman-Mu, berkati firman-Mu, tumbuhkan firman-Mu di dalam hati masing-masing. Buatlah kami menjadi orang yang menjaga hidup dalam kekudusan yang benar serta Roh Kudus Engkau berikan kepada masing-masing Bapa, sehingga kami hidup dituntun oleh Roh Kudus-Mu dari hari ke hari, dan kami lakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Demikianlah malam ini kami sangat percaya Engkau sendiri bukakan hati orang mengerti dan pikirannya memahami firman, sehingga dengan demikian tidak seorang pun kami yang kemudian kendor sukacitanya, tetapi semakin hari semakin kami pastikan keberanian kami berjuang berjalan mengikuti jejak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Masih kita masuk akan doa khusus mendoakan orang sakit tadi, yaitu Nyonya almarhum De Ginting memintakan doa kita, di mana kupingnya berdengung dan juga ada dirasakan sepertinya pikiran kosong dan juga ada masalah di lambung. Dalam hal ini supaya kita mohon Tuhan yang bertindak. Dan yang kedua, ada Ibu Boru Siringoringo dari Kota Pinang sebagai tantenya Guru Rudi Simbolon yang ada di Sarolangun, memohonkan dukungan doa kita, permohonan doa kepada kita tentang telinganya sebelah hampir tidak bisa mendengar, sehingga dia katakan, sulit saya mendengar khotbah waktu ada acara ibadah di gereja ataupun pertemuan-pertemuan ibadah rumah tangga. Kita diharapkan untuk betul-betul mendoakan dia supaya Tuhan pulihkan kembali telinganya itu untuk boleh mendengar sempurna lagi. Darahnya amat kuasa sucikan dari dosa. Sekali lagi darahnya, amat sucikan dari dosa, sucikan dari lepaskan segala susah. Segala dosa darahnya kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau dengar permohonan doa yang telah dibacakan dari pimpinan pujian tadi Tuhan, di mana Nyonya De Ginting berharap Engkau tolong dia Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau buka hati-Mu Tuhan, mendengarkan seruan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, di mana telinganya berdengung dan kemudian dikatakan yaitu pikirannya kosong serta lambungnya
terasa ada masalah besar di dalamnya. Oleh sebab itu dalam nama Yesus, nyatakan kasih karunia-Mu kepadanya Tuhan. Lapangkan hatimu atas kelemahan, kekurangan dosa. Dalam nama Yesus, bukalah hatimu, sehingga dalam nama Yesus kami lenyapkan seluruh penyakit itu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit itu disingkirkan. Dan Tuhan Yesus buat dia pulih sempurna. Dengan demikian, ia memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Serta demikian Tuhan baru siringo-ringo di Kota Pinang, yaitu tantenya Guru Ruri Simbolon dari Sorolangun. Tuhan berharap telinga sebelah hampir tidak bisa mendengar lagi Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, keluhannya itu, teriaknya itu Engkau perhatikan, dan biarlah dalam malam ini kami berseru dalam nama Yesus, kembalikan posisi telinga itu untuk mendengar sempurna seperti semula. Dengan demikian ia bersuka cita menjadi saksi Kristus yang bekerja dalam hidupnya. Dengan demikian nama Tuhan dia muliakan, diagungkan, bahkan supaya dia menjadi jemaat yang tekun terus beribadah seperti tekadnya yang mengatakan ia ingin masuk surga. Sebab itu marilah gembalakan hidupnya, peliharakan hidupnya, jagai dan pastikan dia sehat. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Demikianlah juga seluruh jemaat Tuhan, kepadamu kami serahkan Tuhan, yaitu Engkau jagai, Engkau pelihara, Engkau pastikan jemaatmu Tuhan betul-betul semua hidup dalam rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Semua semakin teguh berdiri di atas firman Tuhan dan percaya akan seluruh janji firman Tuhan, sehingga tidak kembali kami kepada perilaku dosa. Dan juga Tuhan, nyatakan kuasa-Mu menyehatkan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan memulihkan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan memelihara segala sesuatu yang perlu dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Engkau pulihkan semuanya kami dalam sukacita, serta maksud jahat dari manapun jauhkan dari semua jemaat. Engkau bentengi kami dengan para malaikat bala tentara Tuhan, sehingga kami boleh lewatkan hari demi hari kami dalam sukacita percaya oleh pemeliharaan Tuhan. Kami sangat yakin Engkau pastikan kami semua melihat kemuliaan-Mu, dan juga kota ini maupun provinsi Lampung ini kami doakan kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, supaya penyakit virus corona dilenyapkan dari kota ini, dari provinsi ini seluruhnya, sehingga kami bisa tetap bersukacita beribadah menyenangkan Tuhan. Kami sangat percaya Engkau sanggup melakukan semua demi kemuliaan nama-Mu. Bagimu persembahan doa kami, Engkau dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memelihara, memberkati, menggembalakan sidang jemaat Tuhan, dan sampai Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Yesus itulah satu-satunya